Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua kita kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sains dan teknologi, kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita, terus apalagi dampaknya bagi bidang farmasi, kemudian bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian, yaitu sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran dan kenyataan semata. Kemudian teknologi adalah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju perbuatan atau perwujudan. Jadi, dari pengertian ini, maka kata sains dan teknologi itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sains itu bisa merupakan seperti penelitian-penelitian yang sesuatu yang dapat kita uji kebenarannya. Kemudian kita kembangkan lagi dari pengujian tersebut. Sedangkan teknologi itu adalah bisa disebut penerapannya. Kemudian dampak dari perkembangan saintek itu apa sih? Nah, ada dua dampak. Yang pertama yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga muncullah cabang teknologi yang baru seperti teknologi modern, teknologi hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi, dan lain-lain. Kalau di farmasi bisa jadi masuk teknologi formulasi. Nah, seperti itu salah satu perkembangan dari sains dan teknologi. Kemudian yang bisa kita kaitkan dengan formulasi. Kemudian yang kedua, memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah serta meningkatkan kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat. Jadi dengan adanya perkembangan saintek, maka akan menunjang kegiatan sarana dan prasarana. Sebagai contoh, dahulu farmasi itu pembuatan obat itu masih secara manual. Masih satu bungkus dibungkus, kemudian direbus, dimasukin ke botol. Nah, sekarang kita bisa melakukan itu secara sekaligus. Misalnya pembuatan tablet, yang dahulunya mencetak tablet itu hanya hitungan jari 10 satu kali cetak. Nah, sekarang kita bisa mencetak tablet itu untuk satu kali cetakan itu bisa mencapai ribuan untuk dalam hitungan satu kali dia mencetak. Nah, itu perkembangan teknologi yang dampaknya bagi masyarakat. Kemudian negara apa saja sih yang berkembang dalam bidang teknologi? Yang paling terkenal itu ada 5, yaitu pertama adalah Jepang, yang kita kenal dengan perkembangan robotnya yang sangat pesat. Kemudian Jerman, yang terbaru dia mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian Amerika dikenal dengan teknologinya, contohnya adalah produk handphone Apple dan lain-lain produk Apple itu berasal dari Amerika. Kemudian Cina. Nah, Cina ini adalah produk yang paling banyak digunakan di Indonesia, termasuk sendal jepit made in China, pena made in China. Jadi Cina ini merajai semua pasar sehingga dia bisa dikatakan negara yang cukup maju. Kemudian Korea Selatan, brand yang kita kenal itu brand Samsung. Kenapa sangat dikenal? Karena Korea juga terkenal dengan K-pop dan film-film Korea. Kemudian contoh dari penemuan yang bisa mengubah dunia itu ada beberapa yang sampai saat ini masih kita nikmati perubahan yang dia berikan. Yang pertama itu adalah mikroskop, di mana mikroskop ini, dengan adanya mikroskop kita jadi tahu bahwa ada makhluk hidup yang bisa kita lihat selain dari manusia, hewan, tumbuhan. Ternyata ada mikroorganisme yang bisa kita lihat, baik itu yang patogen maupun yang non patogen. Nah, bisa dilihat di bawah mikroskop sehingga kita bisa mengembangkan, kalau untuk farmasi itu bisa dikembangkan menjadi obat bisa kita kembangkan menjadi obat. Kemudian plastik. Nah, dahulu orang membawa barang itu cuma dipikul, dipegang saja tanpa adanya plastik. Nah, dengan adanya plastik saat ini, kalau kita pergi berbelanja di pasar itu menjadi lebih rapi. Itu plastik. Kemudian telepon. Nah, ini telepon yang dulu manual yang berkembang pesat hingga sekarang menjadi handphone
dan tidak lagi kita menggunakan telepon di rumah-rumah. Telepon pun makin lama semakin tertinggal, kecuali di kantor-kantor. Nah, itu salah satu penemuan yang mengubah dunia. Nah, jadi komunikasi menjadi sangat lebih mudah saat ini. Kemudian pesawat terbang yang dulunya bentuknya seperti ini, nah sekarang kita bisa melihat pesawat terbang yang dengan kapasitas yang sangat besar, kemudian dengan laju penerbangan yang sangat cepat untuk mencapai suatu lokasi. Itu perkembangan pesawat terbang. Kemudian televisi, nah yang dulu televisinya besar, sudahlah tebal besar tapi layarnya kecil. Nah, itu zaman dulu. Nah, sekarang kita sudah menemukan TV yang berlayarnya tipis. Kemudian juga sudah kita kenal dengan smart TV, di mana kita bisa menonton YouTube melalui TV langsung tanpa perlu lagi lewat handphone. Dan yang terakhir ini internet. Nah, internet ini yang sangat bermanfaat. Yang dulunya 3G berkembang menjadi 4G, nah bentar lagi juga akan menjadi 5G, yang dimana semakin tinggi G-nya maka dia semakin berkualitas katanya. Oke, bagaimana dampaknya bagi farmasi? Yang pertama, pengembangan berbagai macam produk farmasi. Jadi kalau kita size-nya semakin berkembang, maka produk farmasi pun semakin berkembang. Contohnya dulu orang membuat tablet itu tidak mempertimbangkan ukuran dari partikel-partikel zat aktif, di mana tablet itu ya terserah mau buat partikelnya berapa. Nah, setelah adanya perkembangan sains dan teknologi, maka ketika ukuran partikelnya diperkecil, ternyata efeknya semakin besar, sehingga kita kenallah produk mikroemulsi, produk nanoemulsi. Jadi ukurannya semakin kecil, itu perkembangannya. Kemudian proses konsultasi melalui online. Nah, ini bisa kita kembangkan melalui media sosial. Nah, dulunya kita konsultasi cuma via tatap muka, nah sekarang sudah bisa via WA, via aplikasi dan lain-lain. Kemudian teknologi pembuatan produk farmasi. Nah, ini dengan adanya perkembangan teknologi seperti yang saya contohkan tadi, kita bisa membuat tablet dalam satu kali produksi itu bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, itu perkembangan teknologi yang dulunya cuma diracik-racik di satu-satu produk farmasinya. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi saat ini itu udah masuk ke kalau kita di Indonesia kan sering dengar itu namanya industri 4.0. Nah, ternyata di luar negeri, terutama di Jepang, itu sudah mengembangkan super smart society 5.0. Jadi udah nggak 4.0 lagi. Jadi yang dulunya kita masih manual, kemudian mulai teknologi pengembangan teknologinya mulai ke pertanian, kemudian mulai ke transportasi. Nah, terakhir di Indonesia itu industri 4.0, di mana segala sesuatu itu menggunakan teknologi. Jadi seperti saat ini yang kalian belajar e-learning ini adalah dampak dari industri 4.0. Jadi semuanya menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Itu di Indonesia. Nah, di Jepang untuk tahun 2021 mereka merencanakan Smart Super Society 5.0. Bagaimana Smart Society 5.0? Nanti saya akan menampilkan videonya. Video dari Smart Society 5.0. Sekarang simak dulu videonya. Setelah simak videonya nanti ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ、コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。
はいこれ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。In Japan, innovations in the field of life Baiklah, demikianlah penjelasan yang saya tentang sains dan teknologi. Semoga video yang saya tampilkan tadi bisa menggambarkan bagaimana pesatnya perkembangan teknologi di masa depan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp yang telah kita sepakati. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.